Saya, Dewi Fitriyanti SPDSI, CGP Angkatan 3 Kabupaten Karawang, mempersembahkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Saya akan menampilkan komik digital. Komik digital ini menggunakan aplikasi Byteable dan Comic Live 3. Kemudian, saya menggunakan latar musik yang pertama tadi alat musik dan yang ini adalah rampak kendang pencak dengan lagu Sabi Dulungan. Komik yang saya susun adalah sebagai berikut. Halaman pertama, komik demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dari saya berisi tentang percakapan yang di sana dideskripsikan dengan bubble conversation antara 3 orang, Fitri, Dewi, dan Anti. Mari kita mulai bersama. Siapa Ki Hajar Dewantara? Fitri berpikir. Lalu Dewi dapat membaca pikiran Fitri. Beliau adalah bapak pendidikan. Anti menguatkan pertanyaan Fitri. Apa yang kau tahu tentang dia? Pada tahap ini terjadi pengenalan sosok. Kemudian Dewi menjawab, beliau adalah seorang yang rela mengubah nama Raden Mas menjadi Ki agar dapat berbaur dengan rakyat memajukan pendidikan kala itu. Halaman kedua, kemudian Dewi menjelaskan Ki Hajar Dewantara namanya. Dia lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta 2 Mei 1889 yang sampai tahun ini kita tetap merayakan memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun beliau wafat tanggal 26 April 1959. Dia adalah pencetus ing Ngarso Sungtulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tutburi Handayani. Memiliki makna di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya, kekuatan, atau dorongan. Tidak hanya itu, dan yang ketiga ini adalah semboyan ini terkenal di dunia pendidikan Indonesia. Wow, sungguh luar biasa. Kemudian Dewi menjelaskan, namun tidak hanya itu saja yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki banyak pemikiran kritis yang spektakuler. Pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang tidak kalah penting adalah budi pekerti. Di guru penggerak ini, saya dibukakan cakrawalanya pada pemikiran-pemikiran beliau. Pendidikan dan pendidik memandang anak dengan hormat, bebas dari segala ikatan, suci mendekati anak dan tidak meminta sesuatu hal. Namun, untuk berhamba pada sang anak. Komik halaman 3. Dewi menegaskan kembali, pendidikan harus membuat anak bahagia dengan cara menggali potensi-potensi mereka. Lalu seseorang menanggapinya, begitukah? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berhamba pada anak? Bisa kamu jelaskan? Saya sangat penasaran. Maukah kamu menjelaskannya kepada saya? Baik. Kemudian Dewi memberikan gambaran
dari foto-foto yang tercantum di dalam komik halaman 3. Yang pertama, caranya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Contohnya dalam pembelajaran IPA, terdapat sebuah proyek pembelajaran yang terkait dengan hidroponik, ya. Itu proyek tentang memilih bibit padi untuk proyek hidroponik, dan itu dapat dilakukan oleh peserta didik, baik di rumah maupun di sekolah. Apalagi saat seperti sekarang, saat pandemi, peserta didik dapat melaksanakan praktikum ini di rumah. Yang kedua, selanjutnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, contohnya dengan menggunakan permainan edukasi, permainan yang edukatif, ya. Kemudian peserta didik bebas memilih proyek yang dia sukai, seperti apa. Halaman keempat tentang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu tidak memaksa anak pada atau akan kehendak guru. Kemudian membiarkan anak berkreasi, kemudian memberi kesempatan untuk berkomunikasi dan membiarkan mereka berkolaborasi. Kemudian memberikan kesempatan refleksi pada diri setiap anak. Dan kemudian mengemukakan gagasan. Halaman kelima, masih tentang memberikan suasana yang menyenangkan, merencanakan festival finansial, literasi finansial berupa market day. Mereka masing-masing kelas memberikan sebuah karyanya, kemudian belajar ekonomi dengan menghitung modal, penjualan, dan pendapatan. Dibelajarkan kepada mereka tentang literasi finansial. Kemudian mengintegrasikan kerjasama. Dan di sini ada kegiatan In Madyo Mangunkarso. Guru hanya mengamati kegiatan peserta didik, ya. Selanjutnya ada foto tentang Ingarso Sungtulodo. Ketika posisi guru ada di depan, dia memberikan teladan seperti apa seharusnya. Komik halaman ke-6. Di sini memberi kesempatan anak berorganisasi di sekolah. Kemudian Tutwuri Handayani, guru hanya mendorong dari belakang agar anak didiknya dapat percaya diri, mengeluarkan potensinya tanpa ragu. Kemudian anak dilibatkan dalam pembuatan proyek, model pembelajaran atau media pembelajaran yang membantu dia untuk belajar sesuai dengan minatnya. Kemudian dapat juga memberikan kesempatan mereka menjadi sutradara dalam sebuah teater, dan kemudian dapat juga mengajak mereka bertemu orang-orang penting di kabupaten, misalnya pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya senam pagi atau talkshow dan bertemu Bupati Karawang contohnya. Selanjutnya masih bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Komik halaman 7 dengan latihan bedah buku. Kemudian latihan presentasi review buku. Dan ini adalah contoh dari Tutwuri Handayani. Guru hanya melihat dari bawah, dari belakang, dan mendorong dia agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian ada kegiatan Ingarso Sungtulodo, kemudian ada mereka diarahkan untuk presentasi erupsi dengan model yang telah mereka susun sendiri, dan senyum mereka
menunjukkan bahwa betapa bahagianya mereka berhasil melaksanakan proyek ini dan sungguh sangat di luar dugaan. Kemudian ada pembiasaan literasi melalui budaya sekolah. Komik halaman 8, bagaimana cara yang kedua adalah mengenai bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan adalah menumbuhkan potensi anak. Di sini ada gambar pekan literasi pada musikalisasi puisi. Seluruh kegiatan ini oleh siswa dilaksanakan oleh siswa dan dinikmati oleh semua masyarakat sekolah setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada bermain peran, mengenal literasi Jepang, kunjungan ke pabrik tempe di lingkungan sekitar sekolah, dan kemudian latihan tari saman. Ini tidak dilaksanakan pada jam belajar tapi di luar jam pelajaran, dan ini juga sungguh sangat menyenangkan untuk mereka, dan ini dilaksanakan sebelum masa pandemi dan mengajak mereka untuk merealisasikan hasil latihan mereka dalam aksi nyata, yaitu pentas di luar sekolah. Komik halaman 9 adalah cara ketiga tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga adalah memberi kesempatan pada mereka untuk berkreasi, terlibat langsung dalam suatu kegiatan pembelajaran. Contohnya di sini mereka terlibat dalam kegiatan praktikum, berinteraksi langsung dengan sumber belajar yaitu alat-alat IPA. Di sini ada percobaan membuat es krim yang dalam skala kecil menggunakan beker glass, dan di dalamnya ada gelas kecil atau tabung reaksi. Nah, mereka berusaha mengamati dan berinteraksi dengan sumber belajar itu dengan seksama. Ini dilaksanakan sebelum pandemi. Kemudian mengenal culture dengan cara bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Kemudian ada kegiatan kolaborasi puisi. Kemudian percobaan Archimedes yang dilaksanakan selama masa pandemi tahun kemarin. Ini siswa melaksanakan praktikum IPA di rumah menggunakan alat dan bahan yang sederhana dan ada di rumah, dan ini dapat dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pandemi COVID-19, mereka dibelajarkan bagaimana cara membuat masker di rumah. Karena waktu itu masker jumlahnya sedikit karena saking banyak semakin banyak orang yang membutuhkan, persediaannya di pasar itu menjadi mahal, dan akhirnya menemukan solusi membuat masker sendiri di rumah dengan kain, dengan bahan-bahan yang didapat dengan mudah. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan praktikum Ini dilakukan sebelum pandemi. Sekali lagi tadi saya jelaskan, anak akan senang berinteraksi langsung atau hand-on dengan sumber belajar. Di sini ada anak yang sedang mengamati objek mikroskopis melalui alat yaitu mikroskop. Kemudian ada kegiatan-kegiatan literasi budaya sekolah. Di sini anak menggunakan kostum daerah, ada juga kostum internasional. Nah, apabila anak sudah dibahagiakan dengan contoh konkret tadi, maka tidak diragukan lagi mereka dapat menerima konsep-konsep pembelajaran atau arahan-arahan yang kita berikan kepada mereka untuk mengembangkan dirinya lebih dari hari ini sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah,
Mari membuat anak menjadi senang dengan kita, dengan dirinya, dan itu merupakan salah satu dari upaya membuat anak menjadi pelajar Pancasila. Mari menjadikan pendidikan membahagiakan anak dan berhamba pada anak. Salam guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.